Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat salamnya, Ustaz kasih pantun. Daun salam, daun bawang. Di sini nggak ada yang cakep ya? Apa tersaingi dengan Ustaz? Ulang lagi, saya lupa jadinya. Daun salam, daun bawang. Dicampur lalu ditumis. Barang siapa tidak jawab salam, bagai gadis yang berkumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi lil haqq. Nas'aluhu an yahdiyana linanhadha bi amanatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Ismet MSI, Wakil Dekan 3 FKIP Universitas Sriwijaya beserta para wakil dekan lainnya. Yang saya muliakan Bapak Ibu dosen, hadir di sini guru saya, ini ustadz saya, ini di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga, Ketua MUI Kabupaten Ogan Ilir, Dr. Nur Hasan. Yang saya hormati para kaprodi, ada kaprodi di sini? Ya, kebetulan Ustadz juga kaprodi di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang, kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi. Yang saya hormati para tamu undangan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan ya kan saya banggakan adik-adikku mahasiswa mahasiswi FKIP yang berbahagia. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba pegang kepalanya semuanya, kira-kira panas atau dingin? Panas, masih pagi. Taruh di dompetnya, kira-kira dingin sekali. Urusan dompet itu orang tua kalian masing-masing. Adik-adik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita kali ini untuk bersua bersilaturahim di majlis yang sangat mulia ini. Adik-adik, kalau saya tanya, satu hari satu malam berapa kali, berapa jam online-nya di medsos Anda? Ada yang sampai 8 jam, ada yang sampai 10 jam. Pertanyaannya, berapa jamkah kita online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengajian seperti ini adik-adikku, ini kegiatan yang sangat positif, sangat bagus. Kenapa? Karena kita diajak untuk selalu online, selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengapresiasi dan ini luar biasa. Di Universitas Sriwijaya mengadakan kegiatan khataman Al-Quran
berbagi, kemudian mengaji setiap bulan. Kita beri aplaus untuk FK Unsri. Kenapa adik-adik itu? Rasulullah ingatkan, ketika seseorang berkumpul di sebuah majelis ilmu, di sebuah tempat zikir, maka kita tidak akan berdiri dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Kumu maghfuran qad buddilat sayi'atukum hasanah." Bangunlah, pulanglah dari tempat pengajian Anda tersebut. Sesungguhnya kesalahan dan dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke sini, datang ke pengajian, datang ke tempat zikir, manfaatnya luar biasa. Di samping silaturahim, boleh jadi antara kalian ada sudah 1 bulan belum ketemu, apalagi yang punya hutang pasti menghindar terus. Tapi pas pengajian wajib ketemu, silaturahim. Kata Rasul, barang siapa yang kepengen dipanjangkan umurnya, mau panjang umur, mau banyak rezeki, syaratnya apa? Syaratnya kata Rasulullah SAW, falyasil rahimah, hendaknya menyambung tali silaturahim. Hadir kita di sini, silaturahim kita terjaga, ketemu dengan guru kita, para dosen-dosen kita, teman-teman kita. Kemudian selain dari itu, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pencerahan, dan kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan tentang kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya adik-adik, kira-kira ada tidak doa-doa kalian yang tidak dikabulkan oleh Allah? Siapa yang tadi pagi berdoa kepada Allah? Subuh pasti berdoa. Pertanyaannya, Ustaz, saya sudah bertahun-tahun berdoa. Doanya macam-macam. Mau dapat beasiswa, mau bisa pergi ke luar negeri, apalagi doa mau dapat jodoh, ya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan inilah yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Sebab-sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hafal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, bunyinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh dari kita sehingga kami harus berteriak-teriak memanggil Allah? Ataukah Allah itu dekat sehingga kami harus dengan penuh lirik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menjawabnya, Allah tuliskan kata-kata qul, katakan wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil anfal. Jawabannya qul lillahi wa rasul. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi
Qul kitabun fihi. Pertanyaan para sahabat di dalam Al-Quran kurang lebih 13 tempat. Ketika bertanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata qul, kecuali pertanyaan tentang doa Allah langsung jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak memerintahkan Rasulullah mengatakan qul, wahai Muhammad katakan, tidak, tetapi langsung Allah jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat sekali dengan manusia ini. Uji budak watadah, aku akan mengijabah doa-doa. Dengan syaratnya apa? Idza da'ani, kalau mereka berdoa kepadamu. Pertanyaannya, adakah orang-orang yang berdoa selain kepada Allah? Ternyata tidak sedikit orang-orang menggantungkan harapannya bukan kepada Allah yang Maha Perkasa. Idza da'ani falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi perintahku yang sudah aku wajibkan kepada mereka. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan kebenaran. Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu tanda seorang itu betul-betul beriman kepada Allah, mereka itulah yang berdoa kepada Allah. Apabila ada orang yang mengaku orang muslim tapi tidak pernah berdoa kepada Allah, maka bisa kita kategorikan orang-orang tersebut imannya lemah dan dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a huwa ibadah. Kata Rasul dalam beberapa riwayat disebutkan, berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ibadah sangat mudah dan simpel, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Ini adalah bentuk lain dari kita beribadah kepada Allah. Ketika seseorang dalam hidupnya, yang saya yakin adik-adikku semuanya pasti mengalami pasang surut dalam kehidupan. Ada waktunya sukses, ada waktunya gagal, ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu aku gilirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Maka yang bagus untuk kita lakukan dalam perputaran waktu dan kesempatan itu, tidak boleh pernah meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kaya raya atau jabatannya tinggi, menepuk dada tidak mau berdoa kepada Allah, katakan orang itu bukan orang yang beriman kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Karenanya ayat ini menjelaskan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, uji budak watadah, aku akan jawab, kata Allah. Lalu pertanyaannya, hadirin semuanya, kenapa doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama membaginya ada 5 poin.
Yang pertama, doa tidak diijabah karena yang berdoa. Siapa yang berdoa tersebut kesalahannya ada pada yang berdoa. Yang kedua, kesalahannya ada pada doa yang dipanjatkan tersebut. Yang ketiga, kesalahannya seseorang berdoa tetapi dia tidak bekerja menyesuaikan dengan doa yang dia lantunkan tersebut. Kemudian yang keempat, berdoa tentang sesuatu yang memang wajib dia kerjakan. Yang kelima, berdoa boleh jadi yang tahu untuk menjawabnya. Alasan-alasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 hal yang harus kita cermati kenapa doa kita tidak diijabah. Kalau tidak, teman-temanku yang dirahmati Allah, maka seseorang akan putus asa, frustasi, tidak berdoa kepada Allah. Gus Dur pernah cerita, ada seorang kiai yang biasa ceramah, tapi dia hobi berburu hewan-hewan. Ketika dia masuk ke sebuah hutan, dia menembak seekor singa, tetapi meleset tidak kena. Apa yang terjadi? Sang singa pun lari mengejar sang kiai tersebut. Hampir saja sang kiai kena tangkap, kena terkam. Dan ternyata di depan kiai itu ada jurang yang besar. Di situ dia sudah menyerah. Selesai aku ini, diterkam oleh harimau. Tapi dia ingat doa. Jangan lupa doa. Akhirnya sang kiai berdoa. Sebelum diterkam oleh harimau, doanya apa? Saking takutnya berdoa ini, saking takutnya dengan harimau yang ada di sini, sang kiai salah baca doa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sang harimau terdiam. Lalu dia lihat, kok nggak makan saya harimau? Kata harimau, saya ikut berdoa denganmu. Allahumma barik. Selamat sang kiai, hampir diterkam oleh singa, tapi karena doanya dia bisa selamat. Artinya adik-adik yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa silahul mukmin, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Mari kita lihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para nabi. Mereka mengajarkan kepada kita untuk berdoa ketika mengalami kesulitan. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa, Rabbi inni masyanatu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit yang begitu dahsyat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada aku, ya Allah. Mari kita perhatikan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa doa kita tidak diijabah? Yang pertama, karena si pendoanya yang salah. Apa salahnya? Kesalahan pertama orang yang berdoa, mereka yang hidupnya, makannya, minumnya, berpakaiannya dari yang haram. Mengambil hak orang lain. Boleh jadi mencuri atau mengambil hak orang lain dengan paksa. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doanya tidak diijabah. Kenapa? Karena makanannya dari yang haram. Karena itu seorang sahabat berdoa, ya Rasulullah, bagaimana supaya doaku diijabah? Kata Rasul, afid at-amak tustajabu doa. Perbaiki makanmu, karena dengan memperbaiki makan itu engkau akan dikabulkan doa-doa. Menarik ini, dari sisi ilmiahnya apa? Ternyata kata para ulama, Bapak Ibu, ketika seseorang hidupnya bergelimang dengan harta yang haram, contoh mahasiswa membohongi orang tuanya, Pak, saya dipaksa oleh dosen beli buku sekian banyak, padahal tidak. Orang tua ngirim duit, apakah itu halal atau haram? Itu syubhat. Anda membuat trik untuk meminta
akhirnya orang tua terpaksa mencarikan uangnya. Nah ingat, hal-hal tersebut ini akan membuat doa kita tidak diijabah. Kenapa? Karena ibaratkan sebuah perangkat, ketika seseorang yang berdoa itu menggunakan yang haram, memakan yang haram, perangkat yang rusak tidak akan bisa menerima sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, nur ala nur. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan, tetapi karena seseorang ini ketika berdoa dia banyak memakan yang haram, maka sinyalnya tidak sampai. Kenapa? Karena perangkatnya itu rusak. Yang kedua, alasan kenapa seseorang itu tidak diijabah doanya, kata Rasul, karena doa yang dia panjatkan itu salah dan keliru. Rasulullah SAW menjelaskan, kata Rasul, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dijawab dengan 3 hal. Yang pertama, kata Rasul, seseorang yang berdoa boleh jadi Allah langsung kabulkan hajatnya. Ya Allah, kasihkan aku rezeki yang banyak, langsung Allah kabulkan. Tapi dengan syarat, di dalam doa itu laisa fihi itsmun wala qati'atu rahim. Di dalamnya tidak ada dosa dan di dalamnya tidak ada pemutusan tali silaturahim. Maka ketika doa kita ada di dalamnya pemutusan tali silaturahim atau di dalamnya ada yang berbau dosa, maka tidak akan mendapatkan salah satu dari 3 hal tersebut. Apa contoh doa di dalamnya dosa? Ya Allah, jadikanlah si fulan itu tua seumur hidup ya Allah, dan laku-laku. Doa ini doa dosa. Ya Allah, kalau pajak 7 turunan, anak aku tidak usah berkawan dengan anak si fulan. Ini doa di dalamnya ada pemutusan tali silaturahim. Maka doa-doa yang tidak ada dosa, tidak ada pemutusan tali silaturahim, kata Rasul, akan mendapatkan satu dari 3 hal. Yang pertama, doanya boleh jadi Allah langsung kabulkan. Yang kedua, boleh jadi doa itu tidak Allah kabulkan, tetapi Allah hindarkan orang tersebut dari musibah, dari bala yang sebesar semisal dengan doa yang dia panjatkan. Jadi jangan pernah bersedih kita ketika doa kita belum diijabah. Boleh jadi kita tengah Allah hindarkan dari apa? Dari musibah yang lebih besar. Nah yang ketiga, doa-doa kita yang kita panjatkan itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada hari akhirat, hari kiamat, kita akan mendapatkan bagian dari doa yang kita panjatkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan akan ada percakapan antara Allah dan hambanya. Ya fulan, wahai hambaku, bukankah di dunia engkau berdoa meminta sesuatu? Benar ya Allah. Apakah sudah aku kabulkan? Kata Allah, belum ya Allah. Maka kata Allah, akan aku kabulkan saat ini doa-doa. Ternyata setelah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat tersebut disebutkan hamba itu berkata, ya Rabb, sekiranya semua doaku di dunia itu tidak usah engkau kabulkan, kabulkan saja di akhirat ini. Artinya apa? Di akhirat kelak kita membutuhkan modal yang banyak, modal yang besar. Di antara modal yang bisa kita simpan itu adalah doa-doa yang kita panjatkan, dan boleh jadi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham, seorang sufi, ketika dia melewati sebuah perkampungan di Basrah, dia ditanya tentang, wahai imam, kenapa doa-doa kami tidak kabul, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya panjang, tetapi saya ringkaskan saja. Kata sang imam, ada 10 hal yang membuat
hati kalian mati sehingga doa-doa kalian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 10 hal tersebut? Mari kita lihat dan kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah dalam diri kita itu ada 10 hal ini? Yang pertama, kalian mengakui Allah sebagai Tuhan kalian, tetapi kalian tidak mau mengenalnya dan tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana adik-adikku kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita memiliki tawakal kepada Allah? Sejauh mana kita yakin kepada Allah? Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha menentukan segalanya. Sejauh mana kita punya keyakinan itu? Ini yang pertama. Jadi kalau masih ada ragu-ragu bahwa yang terjadi, yang akan terjadi itu sudah Allah tentukan, maka keimanan kita masih dikategorikan ragu. Yang kedua, alasannya doa kalian tidak diijabah. Kalian mengaku cinta Rasul, tetapi kalian tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kalau kita tanya, semua kita pasti cinta Rasul. Kepengen jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepengen ke Masjid Nabawi. Nah, sekarang sudah ada ya Masjid Nabawi di sini, ini luar biasa, minimal ya membuat kerinduan kita terobati datang ke sini melihat Masjid Nabawi. Yang ketiga, kalian membaca Al-Quran. Kalau saya tanya kira-kira hari ini siapa yang sudah baca Al-Quran, saya yakin semuanya sudah baca, bagi yang baca. Yang tidak, belum baca. Kalian baca Al-Quran, tetapi kalian tidak mentadabburinya. Kalian tidak mengamalkannya, hanya sebatas hafal, hanya sebatas membacanya, tetapi kalian tidak mengamalkan Al-Quran. Adik-adik, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, orang-orang itu menghijrahi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, diantaranya tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berobat dengan Al-Quran, dan tidak mendakwakan Al-Quran. Yang keempat, kalian mengaku bahwa iblis itu musuh kalian, tetapi kalian tidak mau menjadikannya sebagai musuh yang nyata. Bahkan kalian menjadikan iblis itu sebagai teman hidup kalian. Saya kira kita sudah tahu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya iblis syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, maka jadikanlah iblis syaitan itu sebagai musuh yang nyata, yang sebenar-benarnya. Musuh kita bukan sahabat kita, musuh kita bukan atasan kita, tetapi musuh kita adalah syaitan, iblis sesungguhnya. Karena itu jadikanlah iblis dan syaitan sebagai musuh yang nyata. Apalagi selanjutnya, kalian setiap hari makan rezeki Allah Subhanahu wa taala, menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala, namun sayang kalian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya syukur itu adik-adik adalah tasarruf, mentasarrufkan semua yang Allah rizkikan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mata, Allah kasih tangan, Allah kasih kaki kepada kita, semuanya itu harusnya kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baru dinamakan kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, kalian mengaku bahwa kalian cinta kepengen masuk surga, tetapi kalian tidak mau beramal untuk surga tersebut. Masuk surga sepertinya sulit, akhirnya kalian tinggalkan. Kalian melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Selanjutnya kalian mengakui kalian takut masuk api neraka, tetapi setiap waktu kalian berbuat, bekerja, bertingkah laku layaknya penduduk api neraka. Macam-macam kalau kita jabarkan cara hidup penduduk api neraka yang selalu senang dengan hura-hura, hidupnya senantiasa berbuat maksiat. Apalagi selanjutnya, kata Ibrahim bin Adham,
kalian tahu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau kita tanya adik-adikku, yang pasti disepakati oleh semua kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Kalau yang lain-lain itu semuanya jawaban ada 2, ada 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita tanya, yakin tidak ada kematian? Semua kita yakin. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, kematian salah satu namanya adalah al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai datang ajal menjemput. Selanjutnya apa lagi? Seseorang di antara kalian, kata Ibrahim bin Adham, mereka ketika bangun tidurnya, yang dia pikirkan adalah aib kesalahan orang lain, melupakan aib dan kesalahan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah kita masuk di sini atau tidak. Yang pasti ini salah satu penyebab kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalian selalu takziah, selalu mendatangi orang yang wafat, menguburkan orang yang wafat, tetapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Inilah jawabannya kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dari majelis ini kita ambil kesimpulan yang pertama. Kita harus meyakini bahwa doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kewajiban kita. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah. Yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Yang tidak mau mengangkat tangannya, orang-orang itu orang-orang yang takabur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan dimasukkan secara hina di dalam api neraka. Kesimpulan berikutnya, mari kita cek sejauh mana hal-hal yang membuat doa-doa kita tadi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus sabar dan yakin bahwasanya tidak ada doa yang kita panjatkan ini sia-sia. Kalau tidak Allah kabulkan langsung, boleh jadi saat ini Allah tengah menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Dan kalaupun tidak itu, boleh jadi doa-doa kita ini menjadi tabungan kita di akhirat, sehingga kita memiliki banyak modal ketika kita nanti berada di hari kiamat. Saya kira ini sebagai pembuka bagi kita semuanya. Mari sebagai seorang hamba kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dan yakin bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Tidak ada tempat bersandar bagi kita kecuali siapa? Kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ada keberkahan, ada nilai-nilai ketakwaan di dalam ceramah yang Ustaz sampaikan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa billahi ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara selanjutnya yaitu doa yang akan diiringi oleh Ustaz Soni kepada Indonesia. Mari kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دائم الخلق على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه المناسبة السعيدة. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami puji Engkau ya Allah dengan pujian sepenuh langit dan bumi atas nikmat dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat hadir di majelis zikir, majelis berbagi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, kasihanilah kami ya Allah yang hadir dalam majelis ini, terutama ketika kami kalah dan tersisih. Ya Allah ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami yang turut mengangkat tangan berdoa kepadamu ya Allah, terutama ketika kami lalai dan mampu kepayang. Ya Allah ya Jami'u, wahai Tuhan yang Maha Menghimpun, himpunlah kami dalam himpunan hamba-hambamu yang Engkau berampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mengakui ya Allah atas segala dosa, maksiat, kesalahan yang kami kerjakan ya Allah. Sering sekali ya Allah kami menzalimi diri kami sendiri, menzalimi pasangan hidup kami ya Allah, menzalimi orang tua kami ya Allah, menzalimi anak keturunan kami ya Allah, menzalimi sahabat tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kemana lagi tempat kami mengharap ya Allah. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa alsinatana min kadhib wa a'malana min riya wa amwalana min riba wa a'yunana min al-khiyanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahrum. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah majlis yang kami adakan pada pagi hari ini ya Allah. Berkahilah setiap orang yang sudah berusaha mensukseskan kegiatan ini ya Allah. Setiap orang yang hadir dalam majlis ini ya Allah, setiap hamba-Mu yang berdoa di majlis ini ya Allah. Berkahilah ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang terus berusaha taat, terus menjadi orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang baik, dan senang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Allahumma khtim hayatana fi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bila tiba saat dan waktunya nanti ya Allah, wafatkan kami semua dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma khtim hayatana fi husnul khatimah wa la takhtim hayatana fi su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya yaitu pembagian beras secara simbolis kepada nama-nama yang tersebut diharapkan untuk naik ke atas panggung. Pertama Yuda, Sandy, Endang, dan yang terakhir Windy. Untuk nama-nama tersebut diharapkan untuk naik ke atas panggung. Yuda.
Perkemahan Sandi itu. Mana mu? Lo balik dulu. Double. Sandi itu dah. Ini Senin ya. Oh ini Senin ya. Oh enggak. Atau mahasiswa. Begitulah sayangnya. Wah, Nggak usah berharap. Ini malah kesini nggak masuk lagi. ada nggak tahu tadi. Yang ini itu tahu tapi tidak ngerti. Ada Ini masuk lagi. tahu aku bilang ada. Pengennya Ini langkah ini bang. Ini kalau bang. Ini langsung lagi. diajak nggak diajak itu. Jadi dia masak di mana? Di kasih deh, sebenarnya di samping. Kalau orang ngomong itu Yo, ini taruh situ, siapa lah yang berani maju? Panas ini. Nggak enak maju kalau dulu di situ yang lagi. Masa yang lagi ceramah kita maju? Di sini masih lagi galak maju. Kita balik ceramah maju. Yes. Aku kalau lagi. Iya, dapat. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup sama-sama acara ini dengan melafazkan lafaz hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Aisyah Nadira selaku MC. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon. Bila nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Kasih. ini memang Kabar gak? Hah? Udah hasilnya hari aku situ. Ada barang aku tak? Hah? 50. Sallu ala